Jadi kalau Elkam itu adalah artinya itu organisasi persatuan nenek mama, kalau MI itu adalah organisasi persatuan alim ulama. Yang namanya organisasi itu apa keputusan yang dikeluarkan oleh keputusan atau aturan yang dikeluarkan oleh organisasi berlaku di anggota organisasinya, tidak berlaku umum. Latihannya koyo mentahu bahwa susunan pelatihan jadwal kurikulum segala macam itu tetap tiga sejarah kok. Nah, buatlah lembaga pelatihannya di tiap negara itu segala macam. Jadi anak kemenakan itu dari dini sudah dilakukan pengajaran seperti dulu. Itu kan? Ini ibarat batuang. Membantuannya itu sejak dari Labuang. Kalau udah menjadi batuang, memang bantuannya patah-patah. Itulah yang terjadi gini. Nah, hukum ada itu tagak jadi lembaga ada itulah. Ya. Keputusan lembaga ada itu kalau ada perkara perdata segala macam itulah menjadi hakim pedoman di hakim pengadilan negeri untuk memutuskan perkara. Itulah ada keputusan hukum dari lembaga ada disarankan ke pengadilan, ya pengadilan itu pembuktian secara adanya bukti formal. Tidak pernah dulu apa ranjinya benar atau tidak, palsu atau tidak, apa suratnya palsu atau tidak. Yang bisa menyatakan itu kan hanya lembaga ada. Jadi kesimpulannya mengatasi semua permasalahan fenomena itu harus ada lembaga. Ada lembaga ada. Iya, oleh memang alim ulama aja. Kalau itu ada, nggak kata lagi udah fenomena menjadi sandi barasa dari tiang, baik itu kini keadaan yosana Niniak jo mama kini tagamang waris siapa kaditunjuk ada jo sara janyo hilang laruilah banang paratian gajaya ngangai oh sansa ngangai laruilah banang paratian gajaya ngangai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Menjadi kondisi Minangkabau ini dengan adanya fenomena pendapat ya konten-konten mengenai adanya penolakan dari MUI Provinsi Sumatera Barat dan MUI Payakumbuh tentang kedatangan seorang alim ulama ya, ke Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Memang kita sangat prihatin. Cuma kini anggota masyarakat termasuk anak kemenakan demikian bebasnya mengeluarkan pendapat atau apapun yang terpikirnya di media sosial. Itu nampaknya itu kan kalau kita dalam mana tentang permasalahan yang terjadi di Minangkabau dibahas di media sosial, bahkan ikut campur pihak luar menanggapinya. Itulah sama yang mempaujanan garam mawak di tengah narabi. Jadi itulah yang sangat memprihatinkan kita, karena seluruh anggota masyarakat itu jadi pandai itu kini membuat namanya podcast, rekaman segala macam. Nah, situlah terjadinya hujat menghujat. Mencari fenomena itu memang kini yang kita rasakanlah semakin luntur di Minangkabau yang namanya raso je periso. Kemudian rasa hormat pun kepada nenek mama yang memaci adik je lembaga dan yang dikatakan jo adik ya, dan kepada alim ulama yang memaci hukum kitab Allah.
yang dikatakan raja ibadah. Nah, itulah rasa luntur, rasa hormat dan apa itu oleh itu. Nah, jadi tentu perlu kita cari apa kok sebab dan musababnya. Kalau kita bakal lihat ya sesuai yo pengetahuan dan pengalaman kita nanado itu kan. Minangkabau kok seluruh masalah itu sebenarnya lah tersusun, terstruktur dengan baik oleh para nenek moyang kita dulu. Cuma disatakan begitu di Minangkabau kok yo bacupak bagantang babari belimbago tarasa dalam undang tasungkui di pusako ayang dimakasui dengan bacupak bagantang. Bacupak bagantang ko artinya adanya cupak usali dan adanya cupak buatan. Cupak usali itu ialah sarak, cupak buatan itu adalah adai. Baannya kekuasaan adai josara itu tadi. Nah, disitulah yang dikatakan adai josara itu babari balimbago. Artinya babari balimbago itu tadi adai josara itu kekuasaan adai josara itu terstruktur dalam lembago. Makanya pentingnya beradai balimbago. Kemudian dalam beradai balimbago itu yang kadiaponya situ. Itulah kan. Jadi adai josara itu tadi terasa dalam undang. Yang maksudnya terasa dalam undang itu tersusun dalam undang adai. Nah, itulah yang kita kenal Minangkabau kok adanya undang adai itu adalah undang 20. Nah, jadi ketiga-tiganya itu tadi bacupak bagantang babari balimbago terasa dalam undang. Nah, itu yang dimaksud dengan tasungkui di pusako. Apa yang tasungkui di pusako? Yaitu adalah adai basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Sarak mengatur adai memakai. Nah, dikatakan nampak hidup dipakai, mati ditompang. Payung hidup di dunia, penarang jalan ke surga. Itulah yang dimaksud dengan tiang tuanya alam Minangkabau. Itulah yang dipecari dia akan teguh oleh orang Minangkabau sebagai panutan atau tuntutan hidup baik dunia maupun akhirat. Kalau tiang tua alam Minangkabau itu adalah goyah, makulah goyah pula lah. Alam Minangkabau ko. Nah, awak lihat fenomena yang terjadi kini ke mengenai keputusan mulu ke. Sama juga menggoyahkan alam Minangkabau itu sendiri. Padahal itu adanya ada jasara indak bacarai. Dibubui indak nyulayu, dianja indak nyumati, indak lapu abek paneh, indak langkang de hujan. Nenek mama mensadai, penghulu nasa kitab, tungku tiga sejarangan. Artinya tungku tiga sejarangan itu ada 3 unsur. Adanya di situ nenek mama sebagai raja adai, adanya ulama sebagai raja ibadai, dan adanya cedik pandai. Nah, ketiga unsur kan nenek mama, alim ulama, cedik pandai kan menduduk di lembaga. Alang di lembaga kok. Ada pula 2. Kekuasaan adat itu dijalankan secara bajanjang naik batang turun. Bajanjang batang turun artinya. Batang turun itu keputusan daripada nenek mama dan alim ulama itu berlaku sebagai aturan formal yang mengikat bagi seluruh masyarakatnya. Baik masyarakat adat itu sendiri maupun para pendatang. Itu final tuh. Aturan itu berlaku di Minangkabau itu artinya kan. Kemudian bajanjang naik. Bajanjang naik itu apa tuh artinya? Apa permasalahan yang ada dalam masyarakat itu? Ya, tentu pintu utamanya adalah cerdik pandai. Jadi pandai itulah menyusun, membahas, gitu kan, baca cara penyelesaian masalah itu.
Maka dirumuskan oleh Cadiak Pandai kau. Sama nenek mama. Kemudian lah dapat rumusan itu yang berkembang di masyarakat kau. Lah tahu sebab dan akibatnya. Tidak bisa diselesaikan loh oleh Cadiak Pandai Nenek mama. Barulah dibawa ke di lembaga adat itu ke penghulu Nenek mama. Maka di situ putusnya hukumnya. Pak cara menyelesaikan itu. Nah, keputusan penghulu dan nenek mama itulah penghulu dan alim ulama itulah yang menjadi aturan formal. Itu seharusnya yang terjadi. Maka disitulah pentingnya, urgennya yang dinamakan lembaga adat. Baik untuk alam Minangkabau maupun nagari-nagari nan ada di alam Minangkabau. Begitu arif dan bijaksananya nenek moyang kita menyusun struktur yang ada di dalam alam Minangkabau itu dulu. Nah, ini kalau kita cari ya, itu lembaga adat itu tidak ada. Artinya wak tidak berada di lembaga. Nah, banyaknya keputusan formal itu kekeluar. Nah, cari dalam kondisi kini, misalnya di situ akan ada suatu tablik akbar. Tablik akbar itu kan artinya untuk melaksanakan itu kan tentu banyak tantangan dan masalahnya. Sebenarnya itu kan kerja Cadiak Pandai. Nah, kerja Cadiak Pandai kok jo panitia kok jo apa lah namanya masyarakat itu kan dibawa dulu ke nenek mama. Sebab tugas nenek mama itu kan adalah karuan pajaniah khusus menyelesaikan. Nah, tentu masalah itu ada akibat hukum. Nah, untuk mengatasi akibat hukum itu perlulah diminta hukumnya. Kasih ada diminta hukumnya. Itulah kepada penghulu dan alim ulama tadi itu di lembaga adat. Nah, untuk keluarlah putusan atau peraturan dari penghulu itu. Nan dimuliakan, apa nan dilarang, nan dilarang dan nan dipantangkan. Itu kan yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat adat itu sendiri maupun para pihak pendatang. Nah, kini kan lembaga adat itu tidak ada yang bisa berfungsi seperti itu. Dan ada organisasi. Cuma lagi nih organisasi adat dan ada aja lihat. So organisasi adat itu kan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat adat. Kalau lembaga adat itu nyalah ada secara turun-temurun. Nah, organisasi adat Manado di kita ini, kalau kita lihat, satunya adalah LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Namanya lembaga juga, tapi statusnya tetap organisasi. Termasuk MUI. Termasuk MUI. Jadi kalau LKAM itu adalah, artinya itu organisasi Persatuan Nenek Mama. Kalau MUI itu adalah organisasi Persatuan Alim Ulama. Yang namanya organisasi itu apa keputusan yang dikeluarkan oleh keputusan atau aturan yang dikeluarkan oleh organisasi berlaku di anggota organisasinya, tidak berlaku umum. Maka tapi beda. Kalau lembaga ada namanya kan keputusannya peraturannya berlaku umum dalam masyarakat itu. Kan itu menjadi sumber masalah gini. Nah, ini dipaksakan keputusan MUI untuk berlaku secara umum. Itu tantangannya. Banyak pihak yang menentang, banyak pihak tidak setuju. Karena mereka kan tidak tahu latar belakangnya itu apa di situ. Artinya kan ini putusan MUI itu harus menurut syarat. Menurut ada di mana? Makanya ada syarat itu merupakan satu kesatuan gitu kan. Di bumi tidak layu ada anjak, tidak nyemati, tidak laput, hujan tidak langkang di paneh. Begitu kuatnya kekuatan ada dan syarat itu tadi. Jadi untuk yang ke depan supaya apa yang menjadi keputusan di Minangkabau tidak merupakan keputusan organisasi nih. Harus merupakan keputusan suatu lembaga dalam bentuk keputusan atau aturan yang berlaku umum. Jadi pihak luar, pihak manapun tidak bisa ikut campur. Memang itulah yang berlaku di Sumatera Barat.
Jadi disitulah kita perlunya lembaga adat. Nah kita apakan tadi tugas-tugas yang serupa kok supaya taklik abar kok apa negara adokan masyarakat segala macam bahas hukumnya segala macam harus dibahasnya udah jadi pandai dan ini mama. Nah dia mama, nah dibawalah ke penghulu untuk minta hukumnya. Cuma ada jo syaratnya untuk berlaku umum. Nah, sedangkan yang terjadi gini kan enggak, ya masyarakat kalau nggak lakukan itu meminta izin ke pemerintah. Nah pemerintah pun ya cermat juga. Karena mencari situasi dan segala macam, ya kita lagi dalam pilkada, tentunya tidak ingin juga ada gangguan ketertiban keamanan. Maka oleh yang memberi izin kayak polisi misalnya untuk izin keramaian, maka disuruh mintanya rekomendasi dari MUI Pak kedudukan itu. Rupanya MUI tidak mau memberikan rekomendasi. Tentu dengan berbagai pertimbangan segala macam. Nah, putusan MUI itulah yang dipolitisir dengan berbagai cara. Nah, itulah yang terjadi gini. Tapi kalau lembaga adat itu ada ketiga unsur tadi, ini mama, alim ulama, jadi pandai, duduk di lembaga adat, keluar keputusan, nah itu akan mengikat bagi seluruhnya. Sangat disayangkan tidak ada di lembaga. Nah, sangat disayangkan dari dulu, mungkin lah banyak nama minta, nama apa, maduan lembaga kok. Tapi kalau kita lihat ini, kok pengalaman kita antara nenek mama, kok juga alim ulama kok agak susah untuk menyatukannya. Ini merupakanlah ada menganggap kewenangan masing-masing. Seolah-olah tidak ada koordinasi, tidak ada kesatuan di kewenangan antara nenek mama dan alim ulama. Makanya tidak duduk di lembaga. Jadi pandai pun potensinya luar biasa. Nak di bidang apa saja? Sosial, ekonomi, hukum, pemerintahan. Itu luar biasa pengalamannya, pengetahuannya. Itulah sebenarnya modal bagi nenek mama, jo alim ulama. Bahwa cara ini menegakkan adat jo syarak itu. Kalau kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, kondisi hukumnya, pemerintahannya, mungkin tidak sampai sadoanya di situ, tidak terangkum kesadoannya oleh nenek mama, jo alim ulama. Di situ ya fungsi jadi pandai kok. Makanya jadi pandai kok oleh nenek mama dan alim ulama itu dikatakan disuruh pai ditagah berhenti. Akulah nenek mama itu, jo alim ulama itu disuruh jadi pandai itu kok bahas, kok kerajuan kok segala macam. Baru nanti nan memutuskan kok penghulu jo alim ulama itu di dalam lembaga adat secara formal. Jadi di Minangkabau kok selagi lembaga adat kau tidak tagak, nan kalau kita lihat kebutuhan perkembangan masyarakat itu luar biasa. Baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang hukum, pemerintahan itu luar biasa kebutuhannya. Ditambah lagi dengan kepentingan partai politik. Nah, kebutuhan masyarakat di partai politik kok ini, kalau tidak ada alat kendalinya, maka akan semakin lama semakin bergejolak. Itu kan terjadi gini. Nah, untuk itulah sebagai lembaga sebenarnya yang independen, nah itulah fungsinya lembaga adat. Jadi nenek mama, alim ulama di situ duduk di lembaga adat itu sebagai pihak yang independen. Bagaimana kau jadi independen? Sebenarnya panutan seluruh masyarakat. Itu kan tidak mencari golongan, kelompok, segala macam. Tapi apa hukum yang berlaku umum untuk kesatuan keseluruhannya itu? Di situ dia independen. Jadi tidak berlaku dukung-mendukung sebenarnya. Tidak berlaku. Nah ini mama diceliak. Banyak pemilihan anggota DPR, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, di Ciek Negari pun. Nenek mamanya, sebagian ikut calon A, calon B, sebagian calon B, calon C. Akhirnya ini menjadi alat politik. Nah, di sekolah hilangnya marwah. Penghulu baik penalim ulama nanti kalau lah ikut ya politik. Di dalam lembaga ada yang independen. Kalau ingin berpolitik segala macam, ya duduk di situ di luar, tim sukses di segala macam. Jangan lihat keputusan dulu.
limbago. Jadi harus dibedakan gitu sebenarnya. Di mana kita tidak duduk dalam lembaga, di mana kita duduk di dalam organisasi. Organisasi pun banyak, termasuk organisasi LSM dan partai politik. Ya itu ada pilih-pilih ada mau dua. Nggak mau dicampur dua sesadanya, haruslah kacau ke sesadanya. Sebenarnya mau kasih daripada mui sumber itulah lancak sebenarnya. Dimana sebenarnya alim ulama itu sebagai panutan, dia berdiri di atas seluruh golongan dan kelompok. Cuma karena ini organisasi dan bukan merupakan lembaga, nah itu menjadi masalah. Namanya dikatakan di petuah itu tadi, gitu kan, minyak mama nan sadai pengulu nan kita. Dari situlah ada Yusara itu tidak bacara tadi. Jadi tidak bisa hanya dikeluarkan hanya keputusan Sarah. Tidak bisa keputusan ada, kedua-dua itu selalu mendukung. Kalau yang keluar itu adalah keputusan atau peraturan ada Yusara. Di dalam limbago baru itu yang dikatakan berada limbago. Jadi kita berharap dana ini kok. Pertama kan minyak mama, pangulu minyak mama, jualim ulama. Kumpulan aja dia pandai itu luar biasa banyak. Nyebuduan, pak menegak limbago. Tanpa limbago kok akan serpiko lah. Jadi ada di negara-negara orang. Kalau tidak ada limbago adeknya, tidak tahu itu. Jadi lah masyarakat kok. Makalah tidak ada panutan nih, tergusur kama apa ini. Tidak ada di negara itu yang bertanggung jawab. Oke? Akhirnya merantau negara sendiri nih. Sebab kepentingan berbagai pihak itu banyak. Kalau tidak ada mengaturnya apa pertama sebagai di dalam hukum adat dan hukum pemerintahan. Tapi kini hukum pemerintahan itu jalan, hukum adat tidak jalan, akan terjadi gesekan, benturan segala macam. Nah, masyarakat itu kan selalu kacau, tidak tertib, tidak aman, tidak nyaman lagi. Itulah betul-betul berharap sebenarnya kepada ini nama lama aja jadi pandai itu, marilah ya kita jenjang tinggi apa telah diciptakan menciptakan hukumnya, falsafahnya oleh nenek moyang dulu, balik kita ke situ. Ya, kita fungsikan melihat lembaga adat nelado secara turun-temurun tuh. Baik di tingkat alam Minangkabaunya maupun di negara-negara itu. Tanpa itu, dirasa akan sulit mengendalikan kebutuhan masyarakat Nenado ini. Baik masyarakat Kumada itu istilahnya non asli maupun para pendatang. Itu akan gesekan, permasalahan kan selalu timbul. Jadi saya gini, salah satu contoh. Masalah LGBT. LGBT itu sebenarnya narkoba itu apa yang terjadi di situ? Kan bertentangan dengan nilai-nilai peradaban. Apa nilai-nilai peradaban? Ya nilai-nilai ada Yusara itu tadi. Maka kalau tidak ada peraturan limbago tentang nilai-nilai peradaban yang harus diterapkan dalam masyarakatnya sendiri, itu LGBT itu narkoba itu akan selalu berkembang. Kalau pemerintah dia bisa melakukan sosialisasi, melakukan penangkapan. Tapi pencegahan itu yang dilakukan pemerintahan itu tidak akan membumi, gitu ya. Nah, tidak akan membumi. Tapi kalau pemangku adatnya, alim ulamanya itu yang membuat aturan serupa itu, masyarakatnya itu akan patuh, akan mengikuti. Macam LGBT itu kan sebenarnya kejiwaan mana? Itu kan perilaku yang tidak kelihatan secara nyata, tapi bisa dilihat gitu kan. Itu merusak, apa yang merusaknya? Kan sandiada itu tadi, apa sandiada itu kan adalah sara. Jadi tempat tempat pelatihan, pendidikan, mengembalikan jiwa itu tadi, karena itu kejiwaan. Karena sebenarnya di Minangkabau itu lah ada surau. Iyalah, kalau dulu itu mah dinyatakan dari masyarakat Minang dulu. Barajang. Pertama membaca Al-Quran. Tidak cukup yang membaca Al-Quran saja. Dia harus mempelajari tauhid. Nah, baca menjalankannya tauhid itu. Tentu harus paham syariat. Itulah yang dikatakan syarak.
Nah itu urusannya kan ke akhirat, urusannya anunya ke Tuhan, gitu kan. Yang bertanggung jawab di bidang itu mengajarkan. Nah, tapi kok kedua, gitu kan, bahwa perilaku kehidupannya itu kan, sesuai jo budaya nalado di situ, supaya sesuai jo syarat itu tadi. Nah itu lagu gunanya ada. Makanya dalam adat syarat itulah yang mau apa namanya itu nilai-nilai peradaban yang terdapat di dalam adat syarat itu tadi. Nah, apa caranya mengetahui tauhid syarat jo adat itu tadi? Tapi kalau itu ada dulu namanya surau. Tapi surau itu sesuai jo kemajuan zaman. Kalau berubah pun situasinya gini. Nah surau itu lah punah. Landak dulu tanpa anak kemenakan itu sejak dini baraja membaca Al-Quran, tauhid, syarat juada itu dulu ada sampai nyukapai merantau ini baraja tadi itu. Nah kalau gini tidak ada tampaknya nih. Nah ikulah tungku tiga sajarangan tali tiga sapilin tadi. Oh jadi pandainya alim ini mamaknya memikian bahwa sistem kau bisa dibuat. Tentu sesuai juga kemajuan zaman, itu kan. Tentu ada lembaga pelatihannya kau. Mentahu bahwa susunan pelatihan jadwal kurikulum segala macam itu tetap tiga sejarangan kau. Nah buatlah lembaga pelatihannya di tiap negara itu segala macam. Jadi anak kemenakan kau dari dini sudah dilakukan pengajaran seperti dulu, itu kan. Ini ibarat batuang membantunya itu sejak dari Labuang. Kalau menjadi batuang memang bantuannya patah-patah. Itulah yang terjadi gini. Seluruhnya itu gitu kan lah lembaga generasi enggak ada pengalaman tuh gini. Akhirnya ini memakai apa budaya luar. Nah budaya luar tuh banyak. Kalau tidak sesuai bertentangannya budaya gitu. Nah itu kan terjadi juga gesekan. Akhirnya merusak nilai-nilai peradaban yang ada dalam adat dan syarat itu tadi. Itu perlu jadi pemikiran. Tak mungkin tidak bisa dilakukan. Coba dijawab. Banyak menjaga apa segala macam. Di seluruh negara itu ada pesantren. Jawab mah. Pesantren pun ada jawab terbatas. Tentu seluruh masyarakat itu mampu boleh. Nah kalau di Siko yang namanya lembaga itu tadi ada tiga unsur tadi. Itulah yang punya tanggung jawab ke masyarakatnya sendiri. Untuk melakukan pendidikan itu sejak dini gitu kan. Ini itu nggak dilakukan. Di statement closingnya mana dari satunya tadi itu? Mau tidak mau itu harus baradai lembaga. Baliklah fungsikanlah lembaga adat. Sudah ada secara turun-temurun tuh. Nah kalau tidak itu ya kita nggak usah banyak apa sarahkan sadonya ke pemerintah. Sadonya itu serahkan saja pengaturannya ke pemerintah. Jadi tidak kacau nih. Hilangkan. Nah, tapi kini ya wak mengeceknya. Kalau pemerintah akan melakukan tidak sesuai juga tidak sesuai juga syarat. Awak kurang beradai, di mana beradai melakukan manuan adai ini? 5 go sih tidak tahu bajanya kau beradai. Tidak beradai 5 go. Harus pilihan harus dua. Sebab antara adai juga syarat itu, hukum adai juga syarat itu, hukum pemerintahan itu tak bertentangan. Makanya konstitusi sendirilah menyatukan pasal 18 B ayat 2 itu tadi. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas gitu kan. Hak tradisional itu nggak diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mengenai hak wilayah, di mana hukum agraria itu atas bumi, air dan angkasa dilaksanakan berdasar hukum adat. Jadi memang apa? Nah, ada hukum agraria buat sertifikat apa segala macam yang berdasarkan hukum adat. Tidak ada. Terjadilah sengketa berbagai macam penggusuran sebagai macam. Begitu kan? Dibawa ke pengadilan negeri, masalah itu pengadilan formal. Jadi dia pokoknya itu hukum adatnya enggak paham. Tidak mudah mempelajari hukum adat. Nah hukum adat kok tagak jadi lembaga adat itulah. Ya.
keputusan di Maguade itu kalau ada perkara perdata segala macam itulah menjadi hakim pedoman di hakim pengadilan negeri untuk memutuskan perkara. Itulah ada keputusan hukum dari Maguade disarankan ke pengadilan ya, pengadilan itu pembuktian secara adanya, bukti formal, tidak perlu lihat apa ranjinya benar atau tidak, palsu atau tidak, apa suratnya palsu atau tidak. Yang bisa menyatakan itu kan hanya Maguade. Jadi kesimpulannya mengatasi semua permasalahan fenomena itu harus ada lembaga. Ada lembaga. Itu yang perlu dipikirkan oleh unsur tiga tadi. Iya, oleh yang memang alim ulama aja. Cari pandai. Kalau itu ada, enggak kata jadi udah fenomena menyerupai kok. Hei, dimakan bubuak buku tambah. Sekarang dibaca mamak kanduang nan mudo indah baajakan sana nyampang lalai nan tua-tua anak jo cucu indah paduli ko abih adai dalam kampuang disiko tumbuh panyasalan gajaya ngangai hosan sangai disiko tumbuh panyasalan gajaya ngangai dari teh turun kabarwa dari mama kakak manakan dari mama kakak manakan yo sana edek kanduang api bulan ganti tahun adai bacando ganti suluah adai bacando ganti suluah di masyarakat kapadoman di masyarakat kapadoman yo sana edek kanduang tahu di kieh dengan banyak, tahu di ereng dengan gendeng, tahu di bayang kato sampai jarang basuo masuk kini nak mudah hanyui kamajuan ranah Minang di lendo zaman deh.